Tes. Udah nyala. Cek. Cuman soundnya keluar apa enggak? Keluar. Enggak, kalau yang keluar. Dalam doang. Di dalam ruangan aja. Oke. Iya, Dalam ruangan aja kan? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amma siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya cintai juga, Ibu Ivon Puspitasari, segenap panitia, para alim ulama, para ustadzah, dan juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Apa kabar? Ada yang bilang baik, ada yang bilang alhamdulillah. Kalau digabungin, baik, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insya Allah diridhoi oleh Allah, di mana Ibu, kalau seandainya kita duduk dengan sebuah duduk, kalau tidak disebut-sebut nama Allah dan juga tidak bersolawat kepada Nabi, maka duduk Ibu itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Tidaklah seseorang berdiri dengan sebuah, berdiri gitu ya, sejenak, kalau tidak disebut nama Allah ataupun bersolawat kepada Nabi, maka berdirinya itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Tidaklah seseorang melakukan perjalanan dengan sebuah perjalanan, kalau dalam perjalanan itu tidak disebut-sebut nama Allah dan juga bersolawat kepada Nabi, maka perjalanan itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Maka kita di sini dalam rangka zikrullah, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu bisa sendirian, bisa bareng-bareng. Bareng-bareng, misalnya di majelis ini, kita bareng-bareng dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Bukhari dikatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kamu melewati suatu taman dari taman-taman surga, maka ikutlah kamu bergabung di dalamnya. Tahu taman surga? Kompak banget diemnya nih. Taman surga itu ditanya sama Nabi, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Nabi menjawab, hilakudz dzikr. Hilak jamak dari halakoh. Halakoh artinya lingkaran. Jadi lingkaran-lingkaran majelis taklim, apalagi ibu-ibu semuanya sudah ngaji semua ya Bu? Ada berapa ribu halakoh katanya? Ketawa aja. 12 RW, Masya Allah. Jadi ada 12 halakoh, ada 12 hilak. Dan itu insya Allah taman-taman surga. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah keluar dari kamarnya, kemudian datang ke masjid beliau, melihat ada sekelompok orang yang duduk melingkar. Meskipun kita tidak melingkar, anggaplah kita juga duduk dalam majelis. Kemudian Nabi bilang kepada mereka, madza ajlasakum, yang bikin kamu duduk di sini apa? Apakah karena bisnis? Apakah karena ngomongin korlas? Apa karena apa nih? Ya Rasulullah, yang bikin kami duduk di sini adalah karena kami ingin menyebut-nyebut nama Allah. Kami ingin membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Bukan yang lain. Kenapa ya Rasulullah?
Atani Jibril wa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Barusan malaikat Jibril datang kepadaku dan memberi kabar kepadaku bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ibu bayangkan yang disebut nama itu adalah namanya ibu. Allah menyebut nama ibu di hadapan para malaikat, dipuji-puji. Kenapa? Karena ibu duduk di majelis zikir. Atani Jibril wa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Barusan Jibril datang kepadaku dan memberi kabar kepadaku bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Kalau ada orang yang berkedudukan tinggi nyebut nama kita, bahagia nggak Bu? Bahagianya luar biasa. Kalau ada artis, teman kita SD dulu, jadi artis misalkan, ingat sama kita, terus disebut waktu wawancara internasional, happy nggak Bu? Happy, kayaknya 3 hari 3 malam senyum-senyum terus. Jadi kalau ada orang yang berkedudukan tinggi menyebut nama kita saja kita bahagia, lalu bagaimana Allah yang punya 7 langit? Nyebut kita bukan di hadapan syaitan, nyebut kita di hadapan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, bilang iyanya yang kompak. Nyampe apa enggak nih? Apa kalau nggak nyampe kunyah-kunyah dulu ya, baru telan ya. Saya sering dikritik katanya penyampaiannya terlalu cepat gitu. Kecepatan apa pas? Apa gas lagi? Pas ya? Nanti kalau kecepatan diinfoin. Kita di sini dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana tarbiyahnya Nabi kepada para sahabat. Bu, An-Nabiyu Mustafa. Apa arti Mustafa? Bukan keripik kentang. Awas kalau ada yang jawab keripik kentang. An-Nabiyu Mustafa. Apa arti Mustafa? Pilihan. Pilihan karena dipilih sama Allah. Seandainya nih kita takarrub kepada Allah, mendekatkan diri, ibadah terus, kira-kira nyampe nggak menjadi makomnya Nabi? Gak mungkin, karena Nabi itu Al-Mustafa yang dipilih. Jadi kita nggak mungkin mensolehkan diri sampai ke derajat Nabi, nggak mungkin. Kalau aulia wa solehin bisa jadi, mudah-mudahan ya, amin. Jadi Nabi itu Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah. Dan para sahabat itu juga yang dipilih untuk menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi pernah berkata apa? Khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahu, tsummal ladzi yalunahu. Sebaik-baik kurun adalah kurunku para sahabat. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, yaitu zamannya sahabat dan zamannya tabi'in dan zamannya tabi'in. 3 abad pertama adalah yang dipilih oleh Allah menjadi khairul qurun. Berarti kita nggak khairul qurun dong? Jawab atuh, biar saya senang. Bukan khairul qurun, tapi kita bisa bercontoh, berqudwah kepada para sahabat insya Allah. Bu? Nah gitu dong bilang ianya yang kompak. Seneng saya. Tinggi amat ini ya. Minum dulu boleh? Bagaimanakah Rasulullah mendidik para sahabatnya? Bu? Kita itu nggak cuma butuh teori, betul nggak? Kita juga butuh ketauladanan. Imam Malik itu anak yatim.
Ibunya ingin mengajarkan kepada Imam Malik, nak, kamu belajarlah kepada gurumu, yaitu Rabi'ah. Terus dikasih pakaian thalibul ilmi, dikasih imamah. Terus beliau bilang begini, wahai Malik, idhab ila Rabi'ah, pergilah kamu belajar kepada Syekh Rabi'ah, wa ta'allam min adabihi qabla ilmihi, dan belajarlah adabnya terlebih dahulu sebelum ilmunya. Belajarlah adabnya dulu sebelum. Ada orang-orang yang belajar cuman dari buku, apalagi dari internet, akhirnya dapatnya ilmunya, adabnya nggak dapat, Bu. Ilmunya dapat, tapi adabnya nggak dapat. Padahal tarbiyah ataupun pendidikan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah adab dan ilmu. Bu, yang lebih kompak lagi coba. Bu, saya ingin ngasih contoh bagaimana muamalahnya Nabi dengan para sahabatnya. Kita kan dalam rangka mentauladani akhlak Nabi Muhammad SAW ya. Contoh kepada putra angkatnya namanya Zaid bin, ada yang tahu binnya apa? Harithah. Ada door prize apa enggak? Ada. Banyak. Kereta api apa sepeda motor? Saya jadi peserta nanti kalau. Ya, siap-siap tangan di atas tombol ya. Zaid bin Harithah adalah putra angkat Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu mencintai tanpa batas. Cinta tanpa batas. Bu, Zaid bin Harithah tadinya ada di sebuah kabilah. Dia bersama keluarganya, bersama orang tuanya hidup sejahtera. Masih kecil sih. Tahu-tahu ada perampok datang, Bu, nyerbu kabilah ini, kabilahnya si Zaid. Yang namanya perampok zaman dulu mengambil semua yang berharga, Bu. Mau harta, mau emas, ya, perak, kendaraan, hewan tunggangan, domba, semuanya diambil termasuk manusia, Bu. Karena manusia pada saat itu berharga, bisa dijual dan dibeli. Termasuklah yang diambil itu adalah Zaid bin Harithah. Anak kecil datang perampok, diambil, ditangkap sama perampok ini, diperbudak. Orang merdeka diperbudak. Itu zaman dulu tuh. Jadi si Zaid ini diperbudak, kemudian sama yang ini dijual sama perampoknya, ditaruh di depan panggung gitu ya. Yo, siapa yang mau beli nih? Coba bayangin orang lo itu. Dijual dan dibeli sampai akhirnya jatuh ke, ya, dibeli oleh kerabatnya Khadijah. Kemudian sama Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah untuk berkhidmah ataupun melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya si Zaid ini tinggal di rumahnya Rasulullah SAW. Sebagai apa? Sebagai budak. Kan tadi dibeli kan? Rasulullah kadang nyuruh si Zaid, misal ya, beliin garam nak ke warung gitu. Belum sampai warung ketemu ada teman-temannya lagi pada main, dia ikut main, Bu. Udah lama dipanggil sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Zaid, gimana garamnya mana? Belum kebeli gitu. Terus dia melanjutkan main. Masya Allah. Jadi selama bersama Rasulullah itu nggak pernah katanya Rasulullah itu bertanya, kamu kenapa nggak mengerjakan ini, kenapa kamu mengerjakan ini, nggak pernah bahkan kepada Zaid. Cintanya luar biasa, padahal itu budak. Keluarganya kan merasa kehilangan ya, Bu. Si Zaid itu kemana lah? Di sini ada nggak yang anaknya di pondok?
Pondok pesantren ada nggak? Angkat tangan coba. Nggak ada. Nggak ada yang anaknya di pondok pesantren, ada? Gimana Bu rasanya kalau lama nggak ketemu sama anak tuh Bu? Hah? Aduh. Ya Allah, jangan-jangan anakku sakit, ya nggak? Ya Allah, jangan-jangan anakku dibully sama temen gitu kan? Ini berhari-hari lama nggak ketemu sama anaknya, padahal anaknya diperbudak, nggak tahu nasibnya kemana. Setiap hari emaknya nangis. Ya Allah Zaid, di mana kamu? Sampai akhirnya terdengar kabar bahwasanya Zaid ada di Makkah, di keluarganya Khadijah. Bapak sama pamannya pun cepet-cepet, ayo kita kumpulin duit, kita datang ke keluarganya Khadijah ini, keluarganya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kasih harta ini, yang penting Zaid bisa pulang. Namanya emaknya udah nangis tiap hari, benar nggak? Pengen cepet ini anaknya pulang. Bawa harta yang banyak, datang ke keluarganya Nabi Muhammad SAW, bilang, wahai Muhammad bin Abdullah, saya mendengar engkau itu kan orang baik. Saya dengar anak kami ada pada diri engkau. Kami ingin harta ini silahkan engkau ambil sebagai tebusannya Zaid bin Harithah biar pulang bersama kami. Ini saya bapaknya, ini pamannya, dua orang yang datang. Terus kata Rasulullah apa Bu? Kalau masalah harta simpen aja, saya nggak perlu harta. Cuman kalau Zaid mau dibawa pulang, tunggu dulu, saya mau nanya sama anaknya, dia mau pulang apa enggak? Coba. Kalau seandainya si Zaid pilih pulang bersama bapak dan pamannya, silahkan pulang, hartanya disimpan, nggak ada masalah. Tapi kalau Zaid lebih memilih untuk tinggal di sini bersamaku, maka insya Allah aku adalah orang yang amanah apabila dititipi sesuatu. Menurut ibu apa jawabannya? Zaid dipanggil, Zaid, nak sini nak. Datang dia, ngelihat ada bapaknya sama pamannya. Udah lama nggak ketemu, terakhir ketemu apa? Perampok kan? Ngelihat ada bapaknya di situ sama pamannya, meluk, nangis gitu kan. Ya Allah bapak, paman. Udahlah peluk-pelukan, nangis-nangisan. Mamahmu itu nggak berhenti nangisin kamu, gitu kan? Nak, kita pulang nak, katanya. Terus Rasulullah bilang gini sama si Zaid bin Harithah, Zaid, saya ini kedatangan tamu. Apakah kamu kenal dua orang ini? Tanya dulu dong, konfirmasi dong kepada Zaid bin Harithah. Kamu kenal dua orang ini? Kenal. Dia adalah bapakku dan pamanku. Oh, jadi mereka kesini ini dengan niat baik, ya, ingin jemput kamu pulang. Saya nggak ada masalah, tapi sebelumnya saya mau tanya sama kamu. Kamu pilih pulang, apa mau tetap tinggal di sini? Bu, jawabannya apa Bu? Bu, jawabannya apa Bu? Saya mau kasih contoh dulu sebelum melanjutkan ini. Ada TKW, kehimpit ekonomi, akhirnya dia harus kerja ke luar negeri nih ceritanya nih. Tuannya di luar negeri itu baik banget, segala macamnya, gajinya bagus ya. Ini tapi dia terpaksa jadi TKW gara-gara apa? Ekonomi. Terus setelah 3 tahun bekerja dia udah seneng di situ, ya kan? Emaknya telepon, nak, alhamdulillah kita udah dapet duit 1 miliar. Kamu nggak perlu lagi kerja, kamu pulang aja, ya. Kamu kumpul sama suamimu, sama anakmu, sama keluargamu, udah ya her, insya Allah 1 miliar cukup buat berapa turunan nih? 2 turunan, 3 turunan nggak akan habis dah gitu. Kalau ini TKW ditelepon ya sama orang tuanya suruh pulang nggak Bu? Dia ada bilang nggak? Enggak lah, kasihan tuanku di sini gitu.
Bu, jawab atuh. Pulang nggak? Pulang pasti. Ngapain aku kerja jadi TKW? Di rumahku udah alhamdulillah miliaran kok. Itu kalau TKW, itu kalau zaman sekarang. Ya. Tapi Bu, si Zaid ketika dapat penawaran tadi sama Rasulullah, Zaid, ini ayahmu, ini pamanmu. Datang ke sini dengan niat baik mau ngajak kamu pulang. Kalau kamu mau pulang, pulang, nggak ada masalah, nggak perlu pakai harta, nggak perlu pakai tebusan. Tapi kalau kamu pilih tinggal di sini juga nggak apa-apa. Aku insya Allah amanah kalau sesuatu dititipkan kepadaku. Ibu jawabnya apa, Bu? Ini kejadian tidak akan terjadi di sepanjang sejarah manapun. Kenapa? Karena Zaid bilang, wahai bapak, wahai paman, mohon maaf, saya lebih pilih tinggal di sini bersama Rasulullah SAW. Si paman sama bapak nih ya, langsung sampai menampar-nampar pipi gitu. Waihak ya Zaid, waihak ya Zaid, waihak ya Zaid. Celakalah kamu Zaid. Apakah kamu lebih ridho menjadi budak daripada pulang ke rumah orang tuamu? La ilaha illallah. Bapaknya sama mamanya kaget, Bu. Apa kamu lebih senang jadi budak? Kamu lebih memilih jadi budak, tinggal di rumahnya orang, disuruh, diperintah, daripada kamu pulang ke rumah orang tuamu, pasti dikasih makan yang enak-enak. Kata Zaid apa? Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan orang ini. La ilaha illallah. Itu pasti karena cintanya Rasulullah dalam mentarbiyah Zaid bin Harithah, Ibu. Gak mungkin, Bu. Dia lebih ridho menjadi budak daripada pulang dan merdeka, Bu. Di rumahnya orang tua pasti dimasakin enak-enak nih. Udah lama gak ketemu lagi, ya gak? Tapi dia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah. Waihak ya Zaid, waihak ya Zaid. Karena Rasulullah bahagia dengan pilihannya Zaid. Kemudian Zaid ini digandeng, dibawa ke depan Ka'bah. Dia bilang, wahai warga Quraisy, warga Makkah, saksikanlah. Mulai hari ini namanya bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Pada saat belum turun larangan, ya, penasaban kepada ayah angkat. Ya, jadi dipanggilnya Zaid bin Muhammad karena jadi anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Saksikanlah, mulai hari ini Zaid bin Harithah itu adalah anakku. Aku mewarisi dia dan dia mewarisiku. La ilaha illallah. Perasaan baru mulai. Oke. Itu adalah tarbiyahnya Nabi Muhammad SAW. Contoh yang lain. Akhlaknya Nabi kepada orang yang rendah. Orang udik, orang miskin, orang tidak berpendidikan. Ada seseorang yang namanya Zahir bin Haram. Siapa, Bu? Dia orang udik. Tahu nggak kalau orang udik datang ke Jakarta yang dibawa apa barang-barangnya? Pisang, ya, ayam, hidup pula. Ayam hidup tuh nggak pakai kandangnya lagi, ya nggak, Bu? Apalagi beras gitu. Nah, kita lebih senang dikasih itu apa dikasih ATM aja, Bu? Tapi ya kayak gitulah zaman dulu kurang lebih. Kemudian kata orang apa? Zahir itu kalau dilihat secara zahirnya tidak ada yang bikin kita senang. Baik dari rupanya, wajahnya, badannya, bau badannya, dari ilmu pengetahuan nggak ada yang bikin nyenengin, belas sama sekali nggak ada. Itu si Zahir.
Si Zahir suatu saat datang dari dusunnya dia bawa barang-barang. Barang-barang pada saat itu kan masih barter ya, banyak kan ya. Jadi dia bawa minyak samna, dia bawa ini, bawa segala macam. Datang ngetuk pintunya rumahnya Nabi Muhammad SAW. Diketuk, dibukain sama istri beliau. Oh, Nabi Muhammad nggak ada nih, lagi nggak di rumah. Ya kalau zaman sekarang nggak WA dulu emang gitu. Tapi kalau zaman dulu, ya udah kalau nggak ada, ya sudah. Namanya dari dusun, kan nggak mungkin langsung pulang ya Bu. Kemana dia? Si Zahir akhirnya ke pasar. Jadi kalau biasanya di situ Bu, kalau bawa barang-barang, dia pergi aja ke pasar sekalian jualan, dapat duit gitu kan, dipakai lagi buat beli kebutuhan yang lainnya. Jadi ngetuk pintu rumahnya Rasulullah, ternyata Rasulullah nggak ada. Kata istri beliau, ya sudah, akhirnya pergi. Waktu Rasulullah pulang, Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya ngasih tahu kan, ya Rasulullah tadi ada Zahir datang ke sini. Oh, apa pesannya? Nggak ada. Terus mana dia? Nggak tahu. Orang bukan VVIP, bukan orang penting banget gitu loh. Orang biasa aja gitu. Lagian kan nggak tahu apa Rasulullah itu kan sibuk, ya nggak Bu? Kalau nggak janjian dulu bisa ketemu nggak? Terus akhirnya menurut Rasulullah apa? Kalau seandainya di rumah nggak ada, ya kalau nggak ada ini pasti ke pasar. Akhirnya Nabi betul nyari di pasar. Ketemu nggak Bu sama Zahir Bu? Ternyata ketemu, si Zahir lagi ngadep sana. Dia lagi buka lapaknya dia itu. Ada minyak samin, ada segala macam dah dia bawa itu yang dari kampung tuh. Terus Rasulullah dari belakang meluk Zahir Bu, bayangin. Zahir itu dipeluk, padahal ibu tadi bayangin kalau dilihat nih orang nggak ada yang bikin nyenengin hati sama sekali. Dari badannya, dari wajahnya, dari ilmu pengetahuan, pokoknya nggak ada yang nyenengin. Dipeluk sama Nabi dari belakang. Nggak cuma dipeluk, dicandain pulang sama Nabi. Nabi bercanda ya, dipeluk dari belakang sambil bilang apa? Man yashtari hadal ab, man yashtari hadal ab. Gitu. Ayo siapa yang mau beli budak ini? Siapa yang mau beli budak ini? Padahal dia merdeka. Nabi bercanda Bu. Penting banget itu Zahir. Jadi Nabi itu kadang-kadang juga bercanda. Ya. Sama sahabatnya sih Zahir ini dipeluk dari belakang sambil bilang apa? Man yashtari hadzal ab, man yashtari hadzal ab. Yang mau beli budak ini siapa? Yang mau beli budak ini siapa? Si Zahir kan kaget. Ya Bu? Bu? Ibu pernah nggak zaman dulu waktu SD ditutupin matanya sama temennya dari belakang terus bilang siapa gitu kan? Nah mirip-mirip kayak gitu dah. Dipeluk dari belakang sambil digodain, ayo siapa yang mau beli budak ini, siapa yang mau beli budak ini. Si Zahir kan kaget ya, nggak tahu kalau yang meluk itu Rasulullah kan. Lah aku merdeka, aku bukan budak katanya. Dan kencang juga Nabi itu meluknya itu, jadi dia nggak bisa apa-apa. Terus orang-orang yang ngelihat dia itu cuma senyum-senyum aja, karena tahu kalau Rasulullah mah cuma bercanda gitu. Orang udah tahu dia merdeka gitu. Cuman senyum-senyum aja sambil ngeliatin. Ketika dia sudah ngeh, yang bercandain siapa? Rasulullah SAW. Terus baru dilepas sama Rasulullah. Bercanda Zahir, gitu kan? Terus kata Zahir apa? Ya Rasulullah, apakah engkau mau menjual saya ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah engkau mau menjual saya ya Rasulullah? Kalau engkau mau menjual saya ya Rasulullah, satajiduni kasidan ya Rasulullah. Aku ini kalau dijual gak bakal laku ya Rasulullah. Kalau aku dijual sama engkau gak akan laku. Kalau laku pasti harganya rendah, bukan harga yang mahal ya Rasulullah. Kata si Zahir. Terus kata Rasulullah apa?
La ya Zahir, engkau di sisi Allah itu ghalin, engkau di sisi Allah itu mahal, engkau di sisi Allah itu berharga luar biasa, wahai Zahir. Ya Allah, jadi Rasulullah itu nggak ngelihat dari zahirnya, nggak ngelihat dari dia kaya apa miskin, nggak ngelihat pendidikannya S2, S3 apa S-teler, tapi Rasulullah melihat kepada keimanannya. Bu, udah dulu deh jamnya 9.54, masih aman ya. Jadi Rasulullah mentarbiah para sahabatnya demikian. Kadang-kadang ada seperti Zaid bin Harithah, kadang-kadang ada seperti Zaid bin Haram. Jadi Rasulullah itu nggak cuman pakai teori, tapi juga pakai adab. Apa Bu? Pakai apa? Adab. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi, dengan adabnya sebelum ilmunya. Sebelum kita ini dapat akhlak itu dari mana Bu? Kita kan punya karakter masing-masing ya. Ada yang baperan, ada yang lebih baperan lagi, ada yang kebangetan baperannya. Baperan semua tuh. Tapi sebenarnya akhlak itu bisa beda, berubah apa enggak sih Bu? Misalkan tadinya penyabar jadi pemarah, bisa nggak begitu? Atau sebaliknya, yang tadinya pemarah jadi penyabar, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa. Kalau seandainya akhlak tidak bisa berubah, lalu mengapa diutus Rasul? Kan kita sukanya bilang apa? Kita bilang apa? Ini udah gawan bayi. Ya Bu, apa gawan bayi itu? Udah cetakannya begitu, udah karakternya begitu, udah tabiatnya begitu, kagak bisa dirubah lagi. Salah. Karena Nabi bilang apa? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti bertentangan dong dengan hadis ini, nggak mungkin. Pasti akhlak bisa berubah. Cuman kalau bisa jangan udah tua baru mau berubah. Kenapa? Udah susah, udah kolot. Makanya kalau bisa sebelum 40. Lah kalau udah lewat gimana? Tetap masih bisa berubah. Cuman nggak semudah sebelum 40. Kita kalau ingin berubah maka harus mengetahui aib-aib kita, betul nggak? Aku ini misalkan kata suamiku kalau punya kemauan itu ngotot, terus orangnya itu begini gitu. Kalau saya nggak dapat informasi itu dari suami saya, maka saya nggak tahu kalau itu adalah aib saya. Kita kebanyakan ya, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata. Jadi kalau orang lain itu kelihatan aibnya, tapi kalau kita nggak kelihatan aibnya. Kita nggak sadar kalau kita itu baperan, kita nggak sadar kalau kita itu suka sensitif, kita nggak sadar kalau kita itu suka marah untuk hal yang sepele. Tapi kalau orang lain kelihatan tuh aibnya. Oh, dia mah setrikaannya kagak licin, nyapunya nggak kalau masak nggak ketahuan aja aibnya orang. Tapi kalau aibnya diri sendiri nggak kelihatan. Maka yang penting di sini dalam tarbiyah adalah tarbiyah dzatiyah atau mendidik diri sendiri dengan cara mengetahui aib-aib yang tersembunyi pada diri kita. Bu, tadi kan kalau aibnya orang gampang kita ngelihatnya, tapi kalau aib sendiri ada caranya. Mau dikasih tahu nggak? Yang pertama, catat keluar ujian, keluar dorbas maksudnya. 1. Bertanya kepada Syekh Al-Alim Al-Basir bil Uyubin Nas. Bertanya kepada ulama. Tapi nggak sekedar ulama.
yang mengenali aib-aib yang tersembunyi. Perasaan sih kita udah baik begitu, tapi ternyata masih ada aib-aib yang tersembunyi. Mau saya kasih contoh nggak aib-aib yang tersembunyi? Contohin ya, biar gampang ya. Ada akhlak namanya hubbudz zuhur, senang tampil. Apa-apa pokoknya dia, apa-apa pokoknya dia. Harus dia yang muncul. Ya, nanti apa-apa harus dia yang kelihatan, namanya harus yang pertama. Ya, kalau datang harus disebut al-mukarromah. Kalau nggak disebut namanya ngambek. Padahal sebenarnya dalam hadis dikatakan umirna linunzilanna sama nazilahum, kita diperintahkan untuk meletakkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau kita di posisi itu, di treatment tidak baik, Ustazah Sumaya kok nggak disuruh duduk di depan gitu. Kok nggak disebut ustazah? Kok nggak disalimin? Nah, ada akhlak namanya akhlak hubbudz zuhur atau kekurangan akhlak tawadhu. Apa itu tawadhu, Bu? Apabila kita ditreatment sama seseorang, diperlakukan oleh seseorang tidak semestinya, kemudian kita menerima, itulah namanya tawadhu. Pantasnya sih disuruh duduk di depan, pantasnya sih disebut al-mukarromah, tapi dia nggak mendapatkan itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bu, itu cabang yang lembut dari keikhlasan juga. Kita kalau sudah beramal, kemudian dipuji, biasanya semangat, betul? Tapi kalau kita sudah beramal, melakukan sesuatu, kemudian dicela, biasanya mutung, benar? Lah kita ini berbuat supaya dilihat Allah, apa supaya dilihat makhluk? Kenapa kalau kita lagi sholat, ternyata makmum kita, calon mertua kita, suratnya jadi lebih panjang dari biasanya? Apa yang menyebabkan itu? Coba bertanya sama diri sendiri aja. Jawabannya sama kita semua. Kenapa ya? Di satu sisi kita kok terasa ringan suatu amalan, kadang-kadang terasa berat. Apakah karena pandangan makhluk? Ada lagi misalkan akhlak apa? Akhlak taghaful. Akhlak taghaful ini yang saya lihat pada diri suami saya, Bu. Jadi dia itu pura-pura bodoh. Ada kesalahannya orang, tapi nggak dia anggap itu adalah sebuah kesalahan. Contoh ya, kebalikannya itu. Saya pernah di keluarga besar saya bilang begini, kan waktu itu sudah saya bantu. Kan waktu itu sudah saya bantu. Enggak, itu namanya bukan membantu, itu namanya menyumbang. Oh, menyumbang sama membantu beda ya. La ilaha illallah. Jadi kata-kata itu tuh bisa jadi masalah bagi sebagian orang. Titik koma itu kalau salah penempatan itu bisa jadi masalah. Enggak, aku dengar kamu bilangnya membantu, bukan. Nadamu tadi gak kayak gitu, nadanya tinggi, gak kayak gini. La ilaha illallah. Kemana akhlak kita? Namanya akhlak taghaful. Dimaafin. Apa nggak seneng dapat maaf dari Allah? Bu, jawab. Itu kesalahan-kesalahan biasa. Sering kita juga bikin kesalahan yang sama. Benar nggak? Jangan-jangan seringan kita. Jadi ada aib-aib yang tersembunyi. Yang ini hanya bisa dilihat oleh ulama, Bu, yang mengetahui aib-aib manusia. Kalau ceramah secara umum Ibu bisa nemuin di mana-mana. Di YouTube banyak.
tapi menemukan aib diri itu susah. Jadi yang pertama tanya kepada ulama yang mengenal aib-aib yang tersembunyi. Suami saya S2 Al-Azhar, Mesir, jurusan hadis. Kemudian datang pertama ke Profesor B, baru ke Profesor A. Datangnya ke Profesor B dulu, baru ke Profesor A. Waktu ke Profesor A, ditanya, kapan kamu mau ke Profesor B? Oh, Prof, saya kemarin sudah datang ke Profesor B. Loh, kok kamu datang ke sana dulu baru ke saya? Ya. Kok kamu datang ke sana dulu baru ke saya, sedangkan saya adalah Profesor A dan dia adalah Profesor B. Kalau cuman ilmu tanpa akhlak dan kelembutan hati,